Oke, ya. Ini pekerjaan rumah yang keempat ini membahas tentang dunia atomik ya dan dunia nuklir ya, di fisika nuklir, fisika inti lah bahasanya. Gitu ya. Tentu aku yakin di SMA kalian sudah beberapa pasti sudah mengenal dengan baik ya tentang atom ya, energinya, panjang gelombangnya ya, tapi coba nanti tak kasih sedikit paradigma baru ya yang mungkin itu pertama kali asing buat kalian mungkin begitu ya. Nah, contohnya nomor satu ini. Nomor satu ini sudah pernah ya, sudah pernah kalian apa namanya pelajari ketika SMA begitu. Nah, kita baca pertanyaannya. Yang pertama, yang A, tentukan energi foton dan panjang gelombang untuk batas deret ya, panjang gelombang terpendek pada deret bracket pada atom hidrogen. Ya, fokus kita itu pada atom hidrogen. Sini kan, atom hidrogen. Tuh, ya, atom hidrogen. Nah, yang kedua, hitung panjang gelombang untuk tiga panjang gelombang terpanjang, ya, tiga panjang gelombang terpanjang pada deret bracket, gitu ya. Ini sama-sama pada deret bracket, gitu ya. Nah, sebentar, itu, oke, ya. Berarti kita bisa bahas yang pertama dulu, ya, panjang gelombang terpendek, ya, deret bracket. Nah, sebelum itu, uh, aku perlihatkan dulu, ya, jelas bagi kalian tidak asing ya, apa namanya, yang namanya tingkat energi, ya, tingkat energi, gitu kan? Tingkat energi ini ya kalau bisa kalian lihat ya energinya itu bersifat apa? Diskret, diskret ya, KBBI-nya diskret ya. Nah, diskret artinya nilainya hanya boleh tertentu saja, tidak boleh sembarang nilai ya. Uh, ya kalau kalian tahu apa namanya formulasinya gimana ya, bahwa energi pada tingkat ke n ya, ini harus ada n-nya itu sama dengan minus 13,6 per n kuadrat. Ini ada z-nya ya. Karena apa namanya? Karena ini atom hidrogen kan z-nya 1 gitu ya. Nah, artinya ini nilainya hanya boleh tertentu ya. Di sini dengan apa namanya? Nilai n ya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Di SMA kalian sudah mengenal ini dengan baik ya. Dan bisa kita turunkan dari apa namanya? Dari prinsip apa namanya? Mekanika klasik ya, dari elektron yang mengelilingi atom hidrogen itu bisa kita turunkan dengan baik ya. Pandangan yang terbaru yang aku kasih itu, yang aku perlihatkan itu bahwa ini ya juga bisa diturunkan dari teori atom berbasis mekanika kuantum, yang itu yang aku mau katakan tadi gitu ya. Kalau kalian sudah mengenal dengan baik itu kan, teori atom kan dimulai dari zamannya yang pertama tuh siapa itu, Dalton ya, Dalton hingga terus Thomson, Rutherford, Bohr, dan yang terbaru itu mekanika kuantum, dan juga bisa membuktikan ini. Ya, itu yang mau aku jelasin. Ya, tapi tentu penurunannya ribet sekali. Ya, nanti mungkin kalau ada kesempatan suatu saat bisa aku bahaskan. Tapi kita fokusnya di sini saja, gitu ya. Artinya kalau misalkan n-nya 1, ya, di sini kalau ini kan ini n ya. Ini kalau misalkan n-nya 1 di sini, artinya kalau dibagi 1 kan jadinya minus 13,6. Ya, dan satuannya ini EV ya, dalam satuan elektron volt. Ya, ordernya elektron volt. Nah, kalau misalkan n-nya 2 ya, berarti ini kan dibagi 2 kuadrat ya, itu sama dengan minus 3,4. Ya, artinya ini gapnya harus lebih besar ya. Kan kalau n-nya sama dengan 2 itu sama dengan minus 3,4 ya, EV ya, gapnya harus tinggi ya, minus 10-an gitu ya. Nah, kalau misalkan n-nya 3 dibagi 3 kuadrat itu sekitar minus 1,5 ya, gapnya mengecil ya. Hati-hati gambar ini ya, harus gapnya harus feel-nya harus kerasa ya. Nah, itu kalau n-nya 3 ya, coba dibagi 3 kuadrat, dibagi 9 hasilnya minus 1,5 gitu ya. Nah, ini coba aku lanjutin. Ini begini gitu kan. Nah, ini kalau misalkan
n-nya ditambahi dan seterusnya, nanti kan akan ada apa namanya deret-deret yang lain, gitu ya. Nah, ini ada yang lain, ya, dan seterusnya. Semakin lama semakin apa namanya semakin pendek ya gapnya. Nah, hingga pada n tak hingga, gitu ya, begitu. Nah, ini ada yang unik. Apa yang unik itu bahwa menurut apa namanya model atau menurut Bohr itu ya bahwa energinya bertingkat ya, atomnya terdiri dari kulit-kulit N1, N2, N3 ya. Nah, artinya elektron itu dapat berpindah tempat dari transisi yang satu ke yang lain ya. Dan transisi dari tingkat satu ke yang lain itu yang menimbulkan apa namanya deret yang khas ya. Kalau apa namanya deret yang khas ya, ada banyak macam ya. Misalnya Liman ya, deret Liman itu deret dari tingkat berapapun pokoknya menuju ke state yang satu ya, bisa dari n sama dengan 2 ke n sama dengan 1 gitu kan, dari n sama dengan 3 ke n sama dengan 1 ya, bisa dari berapapun n sama dengan 3 hingga n sama dengan 1. Ini dinamakan deret Liman ya, itu Liman. Bentar, salah penulisan namanya, ini nggak boleh salah, nama orang soalnya ya. Ya, kalau nulis nama orang harus benar ya. Nah, ada lagi nggak yang lain? Ya, ada. Ya, yaitu misalkan yang lain itu deret Balmer. Deret Balmer itu deret dari tingkat berapapun, pokoknya menuju ke n sama dengan 2. Balmer itu bisa dari n sama dengan 3 ke n sama dengan 2, ya. Bisa dari n yang lain, n sama dengan 4 gitu. Bisa juga dari deret berapapun, ya. Pokoknya menuju ke tingkat n sama dengan 2. Ya, itu dikenal dengan nama Balmer, deret Balmer series. Ya, koreksi kalau ada yang salah. Aku banyak yang lupa ya. Nah, ada lagi nggak kayak yang lain? Ya, ada. Misalkan yang lain tuh apa ya? Pascen ya. Kalau deret pascen itu deret berapapun pokoknya dia menuju ke n sama dengan 3 ya. Bisa dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini. Ya, ini perlu aku gambarkan lagi begitu ya. Nah, pokoknya berapapun asalkan dia menuju ke n sama dengan 3 ya. Itu deret pascen ya. Ini kita tambah ya, n. Bentar, salah. Ya, n sama dengan 4 ya, n sama dengan 5, n sama dengan 6 dan seterusnya hingga n sama dengan tak hingga ya. Nah, ini n hingga n sama tak hingga begitu ya. Ya, ini n sama dengan 4, 5, 6. Nah, gini ya. Ya. Nah, kalau menuju ke 3 itu namanya pascen ya. Nah, ini yang disoalin ada lagi ya yang fund. PFUND, aku lupa itu yang berat ke yang mana ya. Nah, kalau bracket itu menuju ke n sama dengan 4 ya. Jadi dia dari tingkat berapapun pokoknya menuju ke 4. Bisa dari 5 ke 4 ya. Dari sini ke sini bisa kan? Nah, sebentar, salah. Ya, gitu. Nah, bentar. Ya, bentar, aku gambarkan dulu. Nah, ini yang n sama dengan 4 gini. Ya. Lalu kalau misalkan deretnya bracket itu menuju ke 4 ya. Ini unik ya. Nah, pokoknya ke 4 ya. Nah, bisa dari 6 ke 4, 5 ke 4 ya, bisa gitu ya. Dan seterusnya ya. Gitu. Nah, ini disebut bracket. Jadi dari bracket tuh transisinya dari berapapun ke menuju ke keempat gitu ya. Nah, balik ke pertanyaan di sini ya. Nah, di sini kan tentukan energinya dan panjang gelombangnya ya. Nah, yang pertama apa namanya, perubahan energinya ya.
perubahan energinya. Nah, energinya ini, ya. Perubahan energinya kan bisa kita tuliskan, ya, sama dengan HF, ya. Kan menurut kuantum, ya, ini terkuantisasi sama dengan H dikalikan frekuensi, ya. Nah, itu sama dengan energi inisial dikurangi energi final, ya. Nah, ini ya bisa kalian lanjutkan, ya. Nah, ya, ini itu misalkan ini kan ini EI-nya berarti dari apa namanya? Dari awalnya di mana dia? Ya, berarti awalnya bisa dari deret berapapun ya awalnya ya. Berarti kan ini minus 13,6 per N kuadrat. Ya, N-nya misalkan keadaan awalnya itu ya berarti NI misalkan ya, minus NI misalkan. Ya. Nah, NI-nya berarti kan ini kan menuju ke 4 ya. Menuju ke 4. Berarti kan bisa dari 5, 6, 7 dan seterusnya. Pokoknya dia menuju ke 4. Berarti NI-nya itu bisa apa namanya? 5, 6, 7 ya. Lalu dikurangi ya, dikurangi ya, ini minus 13,6 juga ya, menuju ke mana? Menuju ke 4 ya. Berarti menuju NF ya, NF kuadrat. Berarti NF-nya harus 4 ya, karena dia menuju dari yang di atas 4 ke 4 ya. Di atas 4 kan ada 5, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan deret Lyman bagaimana? Berarti NI-nya bisa 2, 3, 4 ya. Berarti NF-nya 1 gitu ya. Kalau misalkan Balmer gimana? Berarti NI-nya bisa 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini NI 567 menuju ke 4 ya. Berarti masukkan itu 4 ya, berarti minus 13,6 per NI kuadrat ya, plus ya 13,6 per 4 kuadrat, berarti kan nambah 16 gitu ya. Nah, artinya ini bisa tak tukar ya, berarti delta E-nya perumusannya kan gini, ya 13,6 ya 1 per 16 dikurangi 1 per NI kuadrat gitu ya. Nah, ini yang kalian pakai ya, samaan 1 katakanlah ya. Nah, berarti sekarang pertanyaannya kita fokus ya. Ada kata-kata terpanjang dan terpendek ya. Nah, semakin apa namanya? Semakin dekat tingkat transisinya ya, semakin panjang ya, semakin semakin apa namanya? Semakin panjang gelombangnya. Artinya misalkan dalam hal ini kan menuju ke 4 kan? Berarti ya, kalau misalkan kita cari yang terpendek ya, semakin apa namanya? Semakin kecil tingkat transisinya, berarti semakin panjang gelombangnya. Berarti panjang gelombang dari 5 ke 4 itu paling panjang harusnya kan. Nah, berarti 6 ke 4 lebih pendek daripada transisi dari 5 ke 4 ya. Dari tingkat 7 ke 4 berarti lebih pendek daripada transisi dari 6 ke 4 dan 5 ke 4 dan seterusnya. Berarti semakin pendek itu berarti logikanya yang terpendek itu berarti berasal dari tingkat yang tak hingga ya, begitu gitu ya. Nah, berarti jelas semakin semakin paling yang tak hingga itu dari transisinya yang terpendek panjang gelombangnya ya. Nah, ya udah kita bisa hitung energinya dulu ya. Ini delta E-nya berarti kalau terpendek berarti ini seper tak hingga ya, berarti 13,6 kalikan seper 16 dikurangi 1 per tak hingga kuadrat ya. Seper tak hingga kuadrat kan 0 ya, berarti kan ini sama dengan 13,6 per 16 ya. Berarti di sini delta E-nya kalau kalian bagi ini hasilnya 0,85 elektron volt gitu ya. Nah, yang kedua panjang gelombangnya ya. Tadi kan kita punya persamaan delta E sama dengan H dikalikan F ya, di mana F itu frekuensi itu kan C per lambda ya. Berarti di sini kita punya lambda kan sama dengan Hc per delta E ya. H itu kan konstanta Planck ya, C itu
panjang gelombang cahaya, ya. Kalian yang jago hafalan konstanta pasti ngerti, ya. H itu kan nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon, gitu ya. Nah, C itu berapa ya? 2,99 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini tak kasih kunci aja, ya. Berguna buat kalian nanti di fisika modern, ya. Atau bahkan yang bagi yang ikut ONMIPA, ya, itu kan butuh apa namanya? Butuh pengerjaan yang singkat, padat dan jelas, bukan panjang dan benar dan pasti benar dan harus benar, gitu ya. Nah, saranku ini jangan pakai manual ya, karena lama. Nah, kalian lihat di sini. Kalau pakai order ini kan joule, ya, sementara yang kita inginkan kan EV, ya. Ini tak kasih konstanta ya. H dikalikan C itu ya dalam order EV, dan order nano itu jawabannya gini. 1240 1240 elektron volt nanometer. Tujuannya apa? Nanti agar hasilnya itu dalam order EV, ya, dan panjang gelombangnya dalam order nano. Pasti nano, nggak mungkin nggak nano. Ya, nggak mungkin kita nyatakan ini dalam meter. Ya, panjang gelombang itu kan mikro, ya, mikroskopik. Ya, berarti lambdanya kita bisa dapatkan di sini. HC-nya berapa? Ini, ya, 1240 EV nanometer dibagi delta E 0,85 EV, ya. Ini bisa kita coret EV-nya. Nah, kan sisa nano kan, jadi pengerjaannya enak, sederhana, ya. Ini 1240 dibagi 0,85 itu sekitar 1459 nanometer, ya. Berarti panjang gelombang terpendek minimum itu 1459 nanometer, begitu ya. Nah, ya, terpendek. Nah, sekarang yang selanjutnya terpanjang. 3 panjang gelombang terpanjang. Tadi jelas ya, semakin pendek tingkat transisinya, semakin panjang gelombangnya. Ya, berarti panjang gelombang terbesar itu dalam hal ini dari transisi 5 ke 4. Ya, kita lihat yang B kan 3 panjang gelombang terpanjang. Begitu ya. Nah, terpanjang. Tadi yang pertama, kita coba cek, betul nggak statementku tadi? Ya. Nah, berarti yang pertama dulu kita cek deh. Ya, berarti ini dari NI-nya 5 tadi ya, 6 tuh 7. Ya. Dan NF-nya menuju ke NF untuk 4. Ya. Berarti yang pertama dulu, 5 ke 4. Ya. State ke-5 ke state ke-4. Ya. Dari 5 ke 4. Gitu ya. Delta E-nya dulu. Ini ya. Kita bisa gunakan rumusan ini. Ya. Tinggal ganti NI-nya aja. 5, 6, 7 diganti. Lalu lambdanya manut ini. Ya. Oh ya, ini kan lambdanya. Ya, jangan lupa ini HC per delta E. Ini persamaan 2. Gitu ya. Nah, ya udah pakai aja sekarang. Berarti delta E-nya kan 13,6 ya, 1 per 16 tadi ya, dibagi 1 per, ingat ya, ini NI-nya kan 5. Berarti 5 kuadrat kan 25. Ya. Itu sama dengan, ya, hasil hitunganku itu 0,36 EV. Ya. Berarti panjang gelombangnya itu kan langsung aja ya, HC per delta E. Berarti kan 1240 elektron volt nanometer dibagi itu ya 0,36 EV. Itu sama dengan ya 4000 ya 52 nanometer. Ingat ya, kalau kalian jawab soal fisika dalam apa namanya? Dalam order atomik ya, energinya jangan joule ya, EV, dan panjangnya itu ordernya nano atau angstrom gitu ya. Nah, yang kedua, yang dari transisi dari state 6 ke 4 ya. State 6 ke 4. Kita buktikan apakah ini lebih pendek daripada yang 5 ke 4 ya. Delta E-nya ya sama juga. Berarti kan 13,6 ya dikalikan ini 1/16 juga ya dikurangi 1/NI kuadrat ya. Ini 1/NI kuadrat. Nah, di mana NI-nya dalam hal ini kan 6. Berarti dikurangi 1/6 kuadrat, 36. Ya. Itu sama dengan berapa? Ya, ini hitunganku itu 0
koma berapa ya? Sebentar ya. Aku kalkulatorkan dulu ya. Enak, jawabannya sudah EV gitu ya. Nggak usah ribet-ribet lagi. 1/16 itu 0,0625 ya. Nah, 1/36 ya. 0,0625 kurangi 0,2. Bentar. Bentar, aku hitungin. Ya, ini kurang lebih jawabannya itu, bentar. 1/16 itu 0,0625. 1 dibagi 36. Bentar ya. 0,027 ya. 0,0 berapa itu? 625 dikurangi 0,027 ya, dikali 13,6 ya, 0,4 ya, 0,47 ya EV ya. Silakan, ini masalah jawaban akhir itu bisa balik ke kalkulator masing-masing ya. Yang jelas ininya sudah benar nih prosesnya ya. Panjang gelombangnya itu langsung aja HC per E ya, 1240 electron volt nanometer dibagi ya 0,47 electron volt ya. Itu jawabannya 2627 nanometer ya. Nah, kita bisa lihat panjang gelombangnya lebih pendek ya, panjang gelombangnya lebih pendek. Nah, lalu yang seterusnya, yang tiga kan dimintanya kan 3 ya, berarti satu lagi 7 ke 4 ya. Jadi delta E-nya itu sama dengan, ya lanjutin aja, 13,6 1/16 dikurangi 1/7 kuadrat, berarti 1/49 ya. Itu jawabannya berapa ya? Bentar, hitung dulu ya, 0,57 ya EV ya. Lalu lambdanya kalian coba, itu kan 1240 electron volt nanometer dibagi 0,57 EV ya, itu ketemu 2168 nanometer ya. Berarti bisa kalian lihat tiga panjang gelombang terpanjang itu, yang pertama yang paling panjang state-nya dari 5 ke 4 ya, sebesar 4652 nano ya. Semakin jauh tingkat transisinya semakin pendek 168, dan hingga pada tingkat yang paling pendek panjang gelombangnya 1459 nanometer yang berasal dari keadaan dari state yang tak hingga gitu ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum aku lanjutin ya. Oke ya, kalau itu kita lanjutin saja. Aku rasa sudah jelas ya, itu teman-teman harus bisa ya, sederhana sekali. Nanti di fisika modern ya, nanti teman-teman adik-adik pelajari lagi tuh nomor 1, dikeluarin lagi di ujian-ujiannya ya. Bagi yang suka fisika modern ya silakan pelajari. Kalau aku terus terang lebih suka fisika modern daripada klasik. Klasik itu aku susah nangkep feel-nya gitu ya. Nah, contoh yang ini ya, kalau kalian lihat di sini nomor 2, energi total elektron pada atom hidrogen adalah itu ya, E ya sama dengan H bar kuadrat per 2M R kuadrat minus K E kuadrat per R. Tentukan energi minimum dan radius minimum atom hidrogen ya. Energi minimum ya, dan radius minimum ya, radius minimum. Nah, begitu ya. Nah, sekarang energi minimum hidrogen kan sudah
sudah ada ya, sebesar berapa energi minimum atom hidrogen itu? 13,6 eV ya. Tanda minus ini hanya menunjukkan kalau dia terikat di dalam atom hidrogen ya, dan orbitnya stabil ya. Jadi kita ambil ambil mana fisisnya nanti. Mana fisisnya kan ada beberapa ya. Yang pertama nanti kalau hasilnya minus, minus gak minus sama aja. Yang penting di sini apa namanya besarnya 13,6 harus ketemu itu. Tanda minus hanya menunjukkan bahwa dia terikat di dalam atom ya. Nah, kenapa dia minus? Ya, kalau kalian tahu atom hidrogen ya, atom hidrogen. Nah, kalau aku gambarkan ya, kalau aku gambarkan kan gini. Ya, atom hidrogen itu kan ada satu proton ya dan satu elektron yang mengitari hidrogen ya. Nah, ya di sini berjari-jari R ya. Ingat di sini model atom hidrogen itu dimodelkan sebagai bola dalam mekanika kuantum begitu ya, begitu. Nah, selanjutnya di sini ada persamaan ini. Nah, sekarang apa maksud suku pertama dan apa maksud suku kedua ya. Suku kedua ya, kita mulai suku kedua dulu saja. Suku kedua ini merupakan suku ya, suku yang menyebabkan apa namanya, suku yang disebabkan dari potensial tarik menarik antara elektron dan proton ya, gitu. Nah, ini kan asalnya dari potensial ya, tapi di sini dalam bentuk energi sama aja sebenarnya ya. Kalau apa namanya potensial elektron kan di sini kan ya, energi potensial elektron kan K dikalikan ini muatannya kan plus ya, plus E ini kan minus E. Kalau kalau kalian kalikan plus kalikan minus kan minus ya, makanya di sini minus. Ini merupakan suku ya, apa namanya, potensial tarik menarik atraktif ya, atraktif tarik menarik antara proton dan elektron. Nah, tapi kalau dia tarik menarik ya, nanti kan apa namanya, dia jatuh ke inti kan, menurut Rutherford kan, makanya dalam model Bohr anggap aja dia terkuantisasi ya tingkatannya. Nah, suku yang pertama ini ya merupakan apa namanya, suku yang pertama itu suku apa namanya, potensial sentrifugal ya, suku potensial ya efektif atau potensial sentrifugalnya ya, begitu. Itu maknanya. Jadi ini kita akan selesaikan apa namanya, penurunannya ya. Nah, sekarang harusnya nanti kita dapatkan energi minimumnya itu 13,6 dan radius minimumnya ya radiusnya Bohr itu ya. Nah, kita mulai dari persamaan ini. Nah, pertama kita harus cari apa namanya, kita harus cari nilai ekstrimnya dulu ya. Ingat, kita selesaikan ini menggunakan kalkulus ya. Kita harus cari nilai ekstrim ya, nilai ekstrim ya. Nanti kita bertanya apakah nilai ekstrimnya ini minimum ataukah maksimum. Harusnya kan minimum ya, karena ini ya minimum, karena ya minimum ya. Kita cek nanti apakah minimum atau maksimum ya. Tapi kalau kita cari ekstrim maka harus dipenuhi syarat dulu ya, bahwa turunan pertama DE ya, secara kalkulus kan gini ya, DE per DR itu harus sama dengan E0 ya. Ketika R sama dengan R0 ya, R0 ini nilai minimum, nilai radius minimumnya ya. Nanti kita turunkan ya D per DR dari apa tadi, ya itu ya, E nya tadi ya, H bar kuadrat ya per 2 MR kuadrat ya, minus KE kuadrat per R ya, harus sama dengan 0 ketika R sama dengan R 0 ya. Nanti kita ini bisa cek apakah orbit ini stabil ya, elektron ini harusnya stabil, tapi kita buktikan nanti secara fisik harus stabil gitu ya. Nah, kita turunkan ini, turunan yang pertama ya, ini kalau diturunkan jadinya kan gini ya, R kuadrat berarti kan jadi R pangkat 3 tapi jadi minus ya, kan minus 2 ya, 2 per 2 jadi kan 1, 2 per 2 kan 1, H bar kuadrat per M R pangkat 3
Yang suku kedua, ya, ini kan R-nya di bawah, berarti minus, minus minus kan plus ya, plus K E kuadrat per R kuadrat. Ya, ketika R sama dengan R0, harus E0. Gitu ya. Nah, ya udah, berarti kita bisa pindahkan ke ruang sana ya. Berarti kan K E kuadrat per R kuadrat sama dengan H bar kuadrat per M R pangkat 3. Ya, coret, coret ya, dan coret. Ya, berarti kita dapatkan ya R-nya ini sama dengan ya H bar kuadrat ya dibagi berapa nih? KE kuadrat ya. KE kuadrat M. Ya, ini sama dengan R ke 0. Ya. Oh ya, di sini konstanta-konstanta di sini kalian ngerti ya. H bar itu konstanta pelang reduksi yang H dibagi 2pi itu loh. Ya. K itu konstanta Coulomb. Makanya ini dikatakan potensial Coulomb yang suku kedua ini. Ya, yang suku pertama ini potensial sentrifugalnya. Gitu ya. Lalu M ini ya jelas massa elektron. Ya, E ini muatan elektron. Begitu. Ya. Nah, kita dapatkan radius minimumnya. Ya, nanti kita cari nilai R0-nya ini berapa. Ya. Begitu. Lalu kita cek ya. Ya, cek apakah R0 itu nilai minimum, apakah nilai minimum atau nilai maksimum. Ya, cara ngeceknya bagaimana? Kalau kita nyari nilai ekstrim minimum atau maksimum di kalkulus gimana? Ya, turunan kedua dari fungsinya apa namanya? Kita cek. Ya, apakah positif atau negatif. Ya, kita cek ya. Nah, jadi kalkulus itu aplikasinya di sini loh, ya. Nah, kalau kita turunkan sekali lagi, ya, berarti di per dr dari ini kita turunkan sekali lagi itu, ya, minus H bar kuadrat per mr pangkat 3 plus KE kuadrat per R kuadrat, ya. Ini jangan lupa ketika R-nya sama dengan R 0. Ya, kita cek. Ya, kalau diturunkan sekali, ya, yang suku yang pertama, jadi kan 3, 3-nya pindah ke depan, ya, minus 3, ya, karena kan R pangkat minus 3 ini kan, itu berarti kan ini minus 3-nya pindah ke depan, minus minus kan plus ya, 3 bar kuadrat M, nah R-nya pangkat 4, ya. Lalu yang ini, yang suku yang kedua, berarti 2 pindah ke depan, ya, tapi karena seper ini minus ya, minus 2 KE kuadrat per R pangkat 3, ya. Ini R sama dengan R 0, ya. Nanti kita cek dulu. Nah, ya, sebelum kita masukkan R sama dengan R0, ya, alangkah baiknya kita cek aja, kita nggak perlu masukkan R sama dengan R0 nanti di akhir. Kita bisa cek ini positif apa negatif dari konstantanya gitu loh. Ya. Ini ya. Oh, kita bisa masukkan ya sebenarnya. Masukkan aja deh. Ya, berarti ini 3 H bar kuadrat dibagi M, ya, R, ya, R pangkat 4. Ya, ini. Ya, R kan sama dengan R0 ya, masukkan ini. Berarti kalau kita masukkan, berarti kan seper ya, berarti pindah ke atas. Berarti kan K E kuadrat M per H bar kuadrat pangkat 4 min 2 K E kuadrat ya. Ini berapa itu? Ya, K E kuadrat M per H bar kuadrat. Ya, pangkat berapa ini? Pangkat 3. Ya, R0-nya masukin. Gitu ya. Lalu ya udah, ya, tinggal kita lanjutin aja. Ya, berarti ini ya bisa kita lanjutin ya, 3 H bar kuadrat per M. Ini kan K pangkat 4 ya. E pangkat 8 ya. Ini M pangkat 4 ya. Dibagi H bar 2 pangkat 4 8. Lalu min 2 K E kuadrat K pangkat 3 ya. Ya, dikalikan berapa itu? Ya, K pangkat 3 E pangkat 6 M pangkat 3 dibagi H bar pangkat 6, ya, gitu. Ya udah, ini kita lanjutin nih. Ya, ini kan H bar ini 2 sama 8 6 ya. Ini 1, ini 3, ya. Lalu ya ini 4 sudah benar ya. Berarti ini kan jadinya gini. 3 K pangkat 4 ya.
E pangkat 8, M pangkat 3 dibagi H bar pangkat 6. Ya, Bin? Ini sama juga ya, 2K pangkat 1 pangkat 3 berarti jumlahkan 4. Pangkat 2 pangkat 6 berarti 8. M pangkat 3. Ya, dibagi H pangkat 6. Ya, ini hasilnya berapa? 1 ya, 3 kurangi 2 kan 1. Berarti K pangkat 4, M pangkat 8, M pangkat 3 per H bar pangkat 6. Nah, kalau kalian lihat sekarang, ya, ini K itu kan nilainya kan positif ya. Cos 1 kulon kan 9 kali 10 pangkat 9. Ya, positif. Positif pangkat positif ya positif. E kan nilainya negatif. Minus 1,6 kali 10 pangkat 19. Ya, minus pangkat positif, pangkat 8. Positif juga. Massa elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31. Positif. Ya, positif pangkat ini positif ya positif. H bar itu kan nilainya 6,6 bagi 2 pi ya, pangkat positif positif berarti jelas ini hasilnya positif, berarti kan lebih dari 0 ya, artinya R0 ya memenuhi nilai ekstrim minimum ya. Nah, berarti nanti kita bisa masukkan ya R0-nya ini berapa ya, R0-nya ya. Sekarang kita cek ya R0-nya itu berapa ya. Mungkin kalian ada yang pakai kalkulator bisa hitung ya. R0-nya di sini kan H bar kuadrat tadi ya. Ya, H bar kuadrat dibagi ya, dibagi K E kuadrat dibagi M ya. H bar itu nilainya ya berapa ya H bar itu ya? 6,6 dibagi 2 pi ya. Dibagi 2 dibagi 3,14 ya, 1,05 ya. Kali 10 pangkat min 34 Joule sekon kuadrat ya. Jadi kalian hitung ya. Nah, ini jawabannya harus radius Bohr nanti ya. K-nya, K itu kan konstanta Coulomb ya, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya, Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. E itu kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ya. M itu massa elektron 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram ya, gitu. Nah, ini mari kita bisa hitung nih ya, berapa hasilnya ini ya. Kita bisa jawab sekarang ya. Nah, aku hitungin ya. Ini hasilnya itu nanti coba buktikan ya. Ini aku nemu 5,29 ya kali 10 pangkat minus 11 meter ya, atau berapa ya, atau 0,59 angstrom ya. Ini radius Bohr ya. Ini dikenal dengan nama radius Bohr ya. Harus memenuhi ini ya, memenuhi ini. Nah, sekarang energinya berapa ya. Nah, ya udah, energinya tadi kan energi minimum ya, energi minimum E0 tadi kan H bar kuadrat per 2M ya. R-nya harus R0 ya, ini R0 kuadrat ya. Nah, R0 kuadrat min K E kuadrat per R0 ya, masukkan nilainya. H bar itu kan itu ya 1,05 kali 10 pangkat min 34 ya, Joule sekon ya, kuadrat ya, dibagi ya, dibagi apa ini 2M R0 ya, 2 masanya tadi kan, massa elektron itu kan 9,11 kali 10 pangkat min 31 ya, kilogram ya. R0-nya itu 0,59 angstrom ya, gitu. Nah, kuadratnya dikurangi ini K itu ya 9 kali 10 pangkat 9 kuadrat, E itu ya 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb kuadrat ya. Nah, ya ini R0 itu 0,59 angstrom ya. Kalian nanti konversi apa namanya, konsistenkan satuan ya. Ini kan belum konsisten ya, ini angstrom ya, jadikan meter gitu ya,
biar seimbang atas bawah, gitu ya. Nanti hasilnya, percaya deh, ini hasilnya nanti ketemu 13,6 elektron volt, ya. Ya, kalian yang hitung ya, masa aku terus, ya, gitu. Oke. Nah, ini itu kalau kalau ini apa namanya? Kalau kalian gambar, ya, plot grafik itu energinya itu bagaimana? Plot gambarnya itu, ya. Mana fisiknya kan bisa kalian gambarkan itu. Orbitnya itu stabil, ya. Orbitnya itu stabil. Nah, kalau kalian gambarkan kan gini, ya. Ini grafik yang Y, ini yang X gitu misalkan ya. Nah, ya. Nah, sekarang ini kan ada bisa tak gambarkan grafiknya ya, ya. Nah, coba lihat lihat dulu, ya. Pertama grafik ini dulu deh, yang suku pertama dulu, ya. Kalau ini grafiknya suku pertama ya. Nah, ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, gitu ya. Bagaimana gambar grafiknya? Ya, gambar grafiknya tuh gini nanti, ya. Nah, gini gambar grafiknya. Ini yang suku pertama, ya. Ini kalian bisa gunakan aplikasi gitu loh, maksudku. Ya, tak gambarkan putus-putus. Ya, ini E ya, ini E terhadap R, gitu ya. Oh, dengan gambar biru. Ya, ini yang E terhadap R. Ya, jadi aku pengen nambahkan insight buat kalian gitu loh. Ya, biar biar gak itu aja yang kalian pelajari. Ya, gini. Nah, ini yang pertama. Ya, ini yang apa namanya? Yang suku ya H bar kuadrat per 2M R kuadrat. Lalu yang suku yang kedua gimana? Ya, suku yang kedua ini minus KE kuadrat per ya minus KE kuadrat per R. Ini nanti gambarnya kan gini. Ya, gambarnya asimtotik. Ya, kayak gini. Ya, ini suku yang kedua. Ya, berapa itu? KE kuadrat ya minus KE kuadrat per R. Ya. Lalu kalau misalkan kita jumlahkan bagaimana? Ya, kalau kita jumlahkan. Ya, kalau kita jumlahkan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Gini ya. Nah, ya, seperti itu. Oh, sebentar, salah. Gini ya. Ya. Belajar fisika itu nggak total kalau kita nggak gambar grafik biasanya. Ya. Nah, ya. Ini. Nah, bentar, kurang bagus sebenarnya. Nah, ini ya. Nah, di sini ini titik R0-nya, ya. Di sini nilai energi minimumnya, ya. Di sini itu nilainya sama dengan minus 13,6, ya, elektron volt, ya, dalam elektron volt. Nah, minus 13,6 ini energi minimumnya. Terjadi di mana? Terjadi ketika pada radius minimum. Di sini R0, ya. Di sini R0-nya tadi. Ini sama dengan ini. Yang sama dengan berapa hasilnya itu? Sama dengan ini, 0,59 angstrom. Ya. Nah, itu. Ya, kalau kalian gambarkan berarti bayangkan ada partikel ya. Partikel di sini bergerak sini, seret. Ya. Maka dia kemungkinannya nanti hanya bergerak di sekitar sini dan di sini. Ya. Nah, di sini berarti ada kecenderungan nanti apa namanya? Elektron dan proton saling tarik menarik. Ya. Dia akan stabil apa namanya? Ketika di titik sini. Ya, nilai stabil. Gitu ya. Ya, gitu. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan. Ya, jadi penjelasanku sudah sangat-sangat tak detailkan gitu ya. Gitu. Silakan. Sebelum aku lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya, begitu ya. Jadi ya ya fisika dasar lanjut seperti itu seharusnya. Ya, seperti itu harusnya.
ya. Jadi bahasanya itu harus apa namanya dalam, gitu ya. Kalau bahas tuh yang dalam, enak, ya. Jadi kita pemahamannya lebih baik, gitu ya. Nah, sekarang kalian lihat ini, ya. Di sini ah, ada elektron ya dalam atom pada state L sama dengan 2, ya. L sama dengan itu kan bilangan kuantum orbital, ya. Nah, sekarang pertanyaannya di sini kita sudah menghitung magnitudo besaran kuadrat momentum dari sudut orbital L kuadratnya itu berapa, ya. Nilai maksimum LZ-nya berapa dan total LX kuadrat tambah LY kuadrat berapa, ya. Ini mungkin hal yang baru bagi kalian, ya. Atau mungkin ada yang sudah familiar sejak SMA, bagus, ya. Tapi yang pasti kalian ketahui, ya, ada ada yang namanya bilangan kuantum utama, ya. Bilangan kuantum utama, ya, itu n, ya. Itu sama dengan dari 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Nah, ada yang namanya bilangan kuantum orbital, ya. Kalian sudah tahu ini di kimia, ya. Nah, sebenarnya itu bukan dari kimia, ya. Itu, ya, ini tak tambah insight-nya, ya, bahwa bilangan kuantum ya yang utama orbital itu bukan dari kimia, itu ditemukan dari fisika, ya, melalui teori apa namanya mekanika kuantum pada atom, ya. Nanti semester 4 kan kalian pelajari kalau kalian apa namanya menyelesaikan persamaan dalam mekanika kuantum untuk atom hidrogen dalam bentuk bola, nanti akan ditemukan bilangan kuantum utama orbital, ya. Itu menarik, ya. Untuk orbital itu L, ya, 0, 1, 2, ya. Nah, ini ketentuannya gimana nih? Ketentuannya itu, ya, dari hingga n kurang 1, ya. Artinya kalau misalkan kita punya n sama dengan 1, ya, kita punya L-nya 0. Kalau kita punya n-nya 2, berarti kita punya L-nya 0 dan 1, gitu ya. Nah, lalu kita punya bilangan kuantum apa lagi? Ya, kuantum magnetik, ya. Itu simbolnya M, ML, ya. Itu gimana ketentuannya? Ya, ketentuannya kan gini, ya, minus L, ya, minus L terus hingga sampai L, ya. Gini, ya, misalkan kita punya minus 2, berarti berikutnya minus 1, 0, 1, 2. Ya, kalau minus 1 berarti kalau L-nya 1 berarti minus 1, 0, 1. Berarti trennya gini ya, berarti minus L plus 1, ya. Gitu ya, hingga apa namanya? Minus L minus 1 hingga L, ya. Gitu. Ya, atau gini ya, pokoknya ini dari minus L sampai L. Ya, aku trennya kalian bisa lihat ya. Nah, minus L sampai L, ya. Nah, artinya kalau misalkan kalian punya L sama dengan 2, ya, berarti kalian punya apa? Ya, berarti punya ML-nya minus L, ya, minus 2 urut dari minus 1 sampai L, sampai 2, ya, 0, 1, 2, ya, gitu. Nah, di sini ini tentang bilangan kuantum ya, yang pertama. Yang kedua, ya, dalam apa namanya? Dalam uh, dalam fisika kuantum, ya, 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 gimana dalam fisika kuantum yang namanya momentum sudut, ya, momentum sudut itu terkuantisasi, ya, terkuantisasi dalam ruang, ya. Terkuantisasi artinya nilainya nggak bisa sembarang, ya. Kalau misalkan kalian dalam mekanika klasik, ya, kalian bisa menentukan momentum sudut dari partikel berapapun nilainya. Tapi kalau untuk konteksnya kuantum itu nggak bisa, ya. Nah, misalkan aja yang pertama, ya, itu kita menghitung apa itu namanya? Yang pertama apa?
magnitudo kuadrat membentuk sudut orbital L kuadrat, ya. L kuadrat, ya. Nah, ini ya, kalian tahu ya, nilai L-nya itu terkuantisasi ya terhadap nilai bilangan kuantum orbitalnya yang besarnya h bar ya akar ya h bar dikalikan akar ya L dikalikan L plus 1 ya, begitu. Nah, bentar, kurang ke tengah ya. L sama dengan h bar dikalikan L ya L plus 1 gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan L kuadrat berarti ya sudah kuadratin aja, h bar kuadrat dikalikan L ya dikalikan berapa itu, h bar kuadrat L dikalikan L plus 1 ya. Nah, kalau di sini berarti tidak bergantung pada ML ya. Berarti jelas kalau misalkan L-nya sama dengan 2 ya, berarti L kuadrat ya udah h bar kuadrat ya dikalikan 2 plus 1 ya. 2 tambah 1 3 kali 2 6. Berarti jelas ya L kuadratnya sama dengan 6 h bar kuadrat. Ya, jadi nilainya hanya tertentu ya. Nggak bisa sembarang. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian semester 4, nanti kalian bisa buktikan persamaan ini ya dari fisika kuantum. Ya. Menarik ceritanya, panjang ya, aku pernah buktikan ya. Gitu. Tapi kalau konteksnya fisika dasar lanjut ya, kalian take it aja ya. Jangan buang-buang waktu untuk belajar yang belum waktunya. Gitu ya. Kecuali kalau kalian benar-benar kurius gitu ya, penasarannya tinggi. Ya. Nah, yang kedua, nilai maksimum Lz kuadrat ya. Jadi dalam mekanika kuantum itu ya hanya ada pada arah z ya L-nya ya. Nilainya apa namanya? Terkuantisasi pada L kuadrat dan Lz kuadrat saja ya. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Mas kenapa penyebabnya? Ya, jawabannya itu sebenarnya karena ada fenomena apa namanya? Presisi Larmor ya. Nanti kalian nggak apa-apa ya, nggak ngerti nggak apa-apa kalau itu. Ya, memang belum waktunya. Tapi alasannya karena presisi Larmor, terus yang kedua bisa karena ketidakpastian Heisenberg. Ya, itu kalian mungkin kenal di SMA ya, namanya ketidakpastian Heisenberg. Ya, makanya hanya ada Lz kuadrat gitu ya. Nah, ya dia terpresisi hanya ke arah Lz ya, momentumnya hanya ke arah Z gitu ya. Nah, besarnya gimana? Ya Lz itu kan sederhana ya, ml dikalikan h bar ya. Berarti kalau Lz dikuadratin itu kan ml kuadrat h bar kuadrat ya. Di sini yang ditanyakan yang maksimum ya, yang maksimum. Nah, ini ditanyakan apa namanya, nilai maksimum ya, nilai maksimum gitu ya. Tadi kita punya berapa tadi, ml-nya min 2 min 1 0 1 2 ya. Logikanya pasti yang maksimum yang terbesar, berarti pasti yang 2 ya. Bisa min 2 bisa, karena ini kan kuadrat ya, minus kan kuadrat, nggak masalah. Berarti kalau maksimum ya, ini maksimum ya, kalau maksimum itu ya Lz kuadrat maksimum itu berarti kan gimana? 2 ya, berarti kan 2 kuadrat h bar kuadrat sama dengan 4 h bar kuadrat gitu ya. Nah, oke. Nah, yang ketiga, nilai terkecil dari Lx kuadrat plus Ly kuadrat ya. Berarti Lx kuadrat plus Ly kuadrat, tapi nilai minimumnya sekarang ya. Ya. Nah, ingat ya bahwa L itu momentum sudut dalam ruang, L itu kan bergantung apa namanya? Kalau kita totalkan kan dalam koordinat kartesian kan Lx I ya tambah Ly J tambah Lz pada arah K ya. Kalau kita kuadratin L kuadrat berarti kan Lx kuadrat tambah Ly kuadrat tambah Lz kuadrat.
Artinya kita punya di sini kalau LX kuadrat tambah LY kuadrat sama dengan berapa? L kuadrat min LZ kuadrat. Ya. Ingat di sini adanya totalnya ya, totalnya, bukan LX kuadrat saja. Ya. Nah, kalau kita ingin ini minimum, ya, kalau kita ingin ini minimum, ya, agar ini minimum, kalau ini minimum, ya, pastinya L-nya kan bisa berapa aja, tapi dengan syarat ini harus maksimum, ya. Kan gitu, kalau kaidah pengurangan, semakin besar pengurangannya, semakin kecil hasilnya. Berarti kalau kita pilih maksimum yang besar, pasti hasilnya kecil, minimum, gitu ya. Berarti kita sudah dapatkan ini. Berarti LX kuadrat tambah LY kuadrat, L kuadratnya berapa tadi? Ya, itu 6 H bar kuadrat kurangi 4 H bar kuadrat sama dengan 2 H bar kuadrat. Begitu ya. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya itu. Oke, ya sampai sini ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, gitu ya. Sebentar. Ya, kalau ada yang mau tanyakan silakan, boleh-boleh aja. Aku tak apa namanya balas pesan dulu. Ya, oke. Ya kalau nggak ada, kita lanjutin yang nomor 4. Ya, sini ada fungsi distribusi probabilitas radial untuk atom satu elektron dalam keadaan dasar. Ground state ya, dalam keadaan dasar. Adalah ya, jadi probabilitas ya. Ya, probabilitas. Ya, di sini PR ya, itu sama dengan CR kuadrat dikalikan eksponensial min 2 ZR per AE A0 ya, dengan C adalah konstan ya. Nah, ingat di sini kalau kita sudah ya pembahasannya elektron pasti tidak lepas dari fisika kuantum ya. Dalam fisika kuantum itu bahasanya tidak mungkin deterministik, tapi apa? Probabilistik ya, probabilistik. Nah, artinya apa namanya? Nilai besaran fisiknya tuh sifatnya probabilistik gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dalam fisika klasik itu tentukan jaraknya ya, tentukan kecepatannya. Tapi kalau di fisika kuantum enggak, tentukan nilai ekspektasinya ya, tentukan nilai ekspektasi kecepatan, jaraknya dan lain-lain gitu ya. Nah, oke, balik lagi ke sini. Tunjukkan bahwa PR probabilitasnya mempunyai nilai maksimum pada R sama dengan A0 per Z ya. Nanti kita cari apa maknanya di sini ya. Ya, kita bisa turunkan aja ya. Berarti probabilitas ini apa namanya? Kemungkinan untuk mendapatkan elektron ya. Probabilitas kan definisinya ya, kemungkinan ya untuk menemukan elektron ya. Elektron ya pada atom ya, pada radius R ya, pada radius R hingga R ke R plus DR ya, R plus delta R ya gitu ya. Jadi bahasanya sudah bahasa statistik ya, bahasanya sudah bahasa
statistik. Wait, salah. Namanya probabilitas itu pasti bahasanya statistik. Ya, kalau kalian pengen penjelasan yang kayak gini-gini, kalian bisa lihat di YouTube-ku ya. Di YouTube-ku tuh aku dulu banyak notorin Fisika 2020, cerita tentang ini ya, fisika kuantum, probabilitas, ya, ada syarat normalisasi. Ya, di sini ada yang ikut ONMIPA nggak? Kalau misalkan kalian ya ada yang ikut ONMIPA begitu, dan masalahnya kalian masih 2021 kan masih kan tertinggal materinya daripada kakak-kakak kalian. Jadi kalian bisa belajar basic-basicnya untuk ONMIPA bisa dari YouTube-ku, ya, atau belajar sendiri, gitu ya, begitu. Nah, balik lagi ke sini. Sini PR-nya maksimum pada R sama dengan A0 per Z. Ya udah, di sini kan problematika nilai maksimum dan minimum. Ya, solusinya sama. Kita bisa turunkan dp R per dr harus sama dengan E0. Ya, begitu. Ya, berarti kita turunkan itu. Apakah betul itu R sama dengan A0 per Z? Ya, gitu. Nah, sebentar, aku tes dulu. Ya, berarti kita turunkan ini. Ya, berarti kalau kita turunkan, ya, di sini D per dr, ya, dari itu CR kuadrat E pangkat min 2 ZR per A0 harus sama dengan E0. Ya, di sini yang fungsi R di sini kan R kuadrat dan eksponensialnya. Ya, pertama kita bisa turunkan yang R kuadratnya dulu. Ya, R kuadrat kan kalau diturunkan terhadap R kan jadinya 2R. Ya, 2R dikalikan C eksponensial min 2 ZR per A0. Lalu kita turunkan yang eksponensial. Berarti kan plus CR kuadrat eksponensialnya ini kan turunkan kan yang nempel sama R apa nih? 2Z per A0 minus 2Z per A0. Ya. E min 2ZR per A0 sama dengan E0. Ya. Yaudah, ini C-nya saya coret ya. Nah, R-nya 1, gitu ya. Nah, berarti kan bisa jadi seperti ini ya. Nah, jadinya gini. Berarti kan ini 2-nya juga coret ya. 2-nya coret. Gitu loh ya. Berarti ini 1 min, ya, 1 min RZ per A0. Ya. Dikalikan eksponensial min 2 ZR per A0 harus sama dengan 0. Artinya, yang di dalam sini kan harus sama dengan E0. Ya. Itu ya, berarti di sini kita dapatkan, ya, kita dapatkan RZ per A0, ya, dikurang sama dengan 1. Berarti R sama dengan A0 per Z. Ya, terbukti. Ya, terbukti. Ya. Nah, sekarang mana fisisnya apa di sini? Ya. Mana fisisnya apa di sini? Berarti, ya, maka secara fisis, ya, kemungkinan, ya, terbesar menemukan elektron, ya, atau probabilitas menemukan elektron terbesar berada di gitu loh, ya. Berarti probabilitas, ya, atau kemungkinan, ya, menemukan elektron terbesar, ya, berada pada radius A0 per Z. Itu yang mana fisisnya ya. Hati-hati, mana fisisnya harus pakai kata kunci probabilitas, ya. Gitu. Karena bukan karena fisika kuantum itu tidak deterministik, nilainya tidak eksak gitu loh. Ya. Kalau di fisika klasik kan jelas ditemukan pada radius R sama dengan 2 meter. Ya. Kalau ini enggak, harus ada kata-kata probabilitas, ya, kemungkinan, ya, terbesar ada di sini. Ya, begitu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum aku lanjutkan ke soal nomor 5. Ya.
Ya, jangan kalau ada yang mau tanyain, tanya aja. Atau ada stepku yang hilang gitu bagi kalian. Mas, kok tiba-tiba seperti itu gitu. Tanya aja, nggak apa-apa. Ya, nih ya, momen-momen kayak gini manfaatkan ya tutorial gini. Soalnya eh, ya Himavi yang seperti ini tuh bagus. Ya. Ada tutorial-tutorial gini, ya kan? Ya, jadi seperti itu. Ya, filosofisnya ada tutorial itu biar untuk membantu kalian belajar sama apa namanya, membantu tugas gitu ya. Tapi inisiatif harus dari kalian. Harusnya. Oke, lanjutnya nomor 5 ya. Gitu. Oke, nomor 5 ya, nilai dari konstanta C200 dalam fungsi gelombang ini psi ya, ini bacanya psi ya, psi, PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia ya. Enggak, bukan ya. Nah, di sini ada C200. Sorry, C200 dan C200. Maknanya apa? Ya, C200 itu artinya ini C di N L M, ML ya. N bilangan kuantum utama, L orbital, ML bilangan kuantum magnetik. Jadi di sini artinya fungsi gelombang pada bilangan kuantum utama 2, pada bilangan kuantum orbital 0, dan bilangan kuantum magnetik 0 ya. Dan C200 itu juga sama ya. Nah, kenapa di sini harus dinyatakan seperti ini C200-nya ya? Untuk menjamin apa namanya? Ya. Dan ini karakteristiknya apa? Dan untuk menjamin karakteristik C ini harus apa ini? Ya, psi itu harus apa? Ternormalisasi. Ya. Kenapa harus ternormalisasi? Ya, untuk menjamin bahwa C merupakan suatu fungsi yang tepat. Ya, fungsi yang tepat gitu ya. Nah, ternormalisasi itu bagaimana secara matematis? Ya, itu harus memenuhi ini. Ya, harus memenuhi integral C kuadrat dari dr harus sama dengan 1. Jadi, ini kalau diintegralkan C-nya dikuadratin, itu harus 1. Dan ditemukan C200-nya seperti ini. Ya, coba aja kalau nggak percaya. Ya, begitu. Ya, kalian kalau mau jawaban yang keren, mulai dari sini. Harus ceritakan kenapa harus C200 seperti itu. Ya, maka di sini kan diketahui ya, C200 itu kan C200 dikalikan 2 min ZR per A0 dikalikan eksponensial min ZR per 2A A0 ya, di mana C200 itu 1/4 akar 2 pi ya, dikalikan Z per A0 3/2 akar 3/2. Nah, karena psi harus ternormalisasi, maka C200 ini merupakan ya konstanta normalisasi ya. Dan konstanta normalisasinya di sini unik ya, bergantung pada NLM. Artinya untuk psi NLM yang berbeda, untuk bilangan kuantum yang berbeda, maka menghasilkan C200 yang berbeda pula ya, begitu. Nah, ya, kalian bisa cek ini, kalau C200 masuk ke sini itu pasti 1, integral C kuadrat dr sama dengan 1 ya, kalian bisa cek itu. Nah, kita fokus ini saja deh. Yang pertama ya, di sini ya, di sini kan dimintanya apa? Untuk N2, L0, ML0. Sudah terbukti sudah ya, 200 ya, sama ya.
untuk atom hidrogen, ya. Nah, untuk atom hidrogen, ya, untuk atom hidrogen, ya, itu Z-nya itu sama dengan 1, ya. Nomor atomnya kan 1 kalau di kimia, ya. Nah, yang pertama kita cari dulu C, ya, Cr, ya, Cr ketika R-nya sama dengan A0, ya. Ya udah kita masukkan untuk Z yang sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti C besi 200, ya, ketika R sama dengan A0, masukkan ini. C200 kan ini ya, berarti masukkan 1/4 akar 2pi ya. 1/4 akar 2pi, nah ini apa jelek ya. 1/4 akar 2pi dikalikan itu ya. Z-nya kan 1 ya, per A0 pangkat 3/2. Ya, dikalikan berapa tuh? 2 min Z-nya 1, R-nya A0. Ini berarti A0 per A0. Ya, dikalikan E pangkat minus, ya, Z-nya 1, R-nya A0. Berarti pangkat setengah. Ya, ya, pangkat setengah. Ya, berarti ini 2 dikurangi 1 kan 1. Ya, berarti ini hasilnya, ya, 1/4. Ya, akar 2pi ya, dikalikan ini ya, E pangkat minus setengah ya. Lalu ini A0 pangkat minus 3/2. Ya, begitu. Nah, nanti kalian coba cari nilai eksaknya ya. Pi-nya kan 3,14. Ya. E itu kan 2,72 ya. Berarti ini kalau kalian nanti cari nilai eksaknya itu sama dengan ini. 0,061 ya. Siapa tahu nanti hasilnya berbeda. Ya, A0 pangkat minus 3/2. Ya, masukkan nilai Pi-nya 3,14. Ya. Dimana E-nya berapa? 2,718. Ya. Begitu. Nah, selanjutnya apa yang dicari selanjutnya? Ya. Itu C kuadrat R. Ya. C kuadrat R ketika R-nya sama dengan A0. Ya. Berarti kita kuadratin ya. C kuadrat 200 ketika R sama dengan A0. Ya udah, hasilnya ini kuadratin ini. Ya, hasilnya ini kuadratin. Berarti 0,061 A0 pangkat min 3/2 ya, kuadrat. Ya. Ini kalau dikuadratin 0,036 ya harusnya ya. 0,0036 A0 pangkat minus 3. Ya. Nah, yang ketiga apa nih? Radial probability density. Ya. Rapat probabilitas dalam arah radial. Ya, dalam arah radial. Berarti C PR. Ya. Definisi dari PR itu apa? Ya, definisinya ini. PR itu sama dengan, ya, 4 pi R kuadrat C kuadrat R. Gitu ya. Nah, ini ada asal usulnya. Ya, kalian bisa cari sendiri nanti. Ya. Nah, ya udah masukkan aja 4. Berarti ketika P-nya ini R sama dengan A0, gimana nih? Berarti 4 pi R-nya kan A0 ya. A0 kuadrat, C kuadratnya ini ya. 0,036 A0 pangkat min 3. Ya. Berarti probabilitasnya itu masukkannya 4 kalikan pi. Ya. 4 kalikan 3,14. Nanti hasilnya ini 0,046 ya. A0 pangkat min 1 ya. Kalian bisa cek gitu. Ya. Itu ya. Mungkin Pak Ali mau tanyakan silakan. Ya. Kalian tanya dari PPT-nya Pak Adri ya. Itu boleh. Ya. Ada penjelasannya nggak? Izin nanya Kak. Ya, boleh. Kalau di persamaan ini kan kalau besaran yang C itu secara fisik itu maknanya apa Kak? Oh ya. Si tadi fungsi gelombang ya. Jadi menarik itu fungsi gelombang itu tidak punya makna fisis. Dia hanya just mathematically ya. Hanya fungsi matematis saja. Kapan dia punya makna fisis? Ketika dia dikuadratkan. Ya. Ketika dia dikuadratkan menandakan apa? Menandakan ini. Si kuadrat itu menandakan probabilitas.
Probabilitas menandakan apa? Probabilitas artinya kemungkinan menemukan elektron pada jarak tertentu. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, tak sedikit aja ya. Jadi, ya ini jangan ditulis di jawabannya, nanti Pak Adri bingung apa ini gitu ya. Si kan fungsi gelombang. Ya, itu ya tidak punya mana fisis. Tidak punya fisis. Ya, artinya dia hanya fungsi matematis ya, just fungsi saja, fungsi ya, fungsi matematis ya. Tapi yang menarik ya, ya, kalau dikuadratin ya, kalau dikuadratin ya, itu ada fisisnya ya, ada fisisnya. Ini fisisnya merupakan probabilitas ya, bahasa general ya, probabilitas menemukan partikel ya. Tapi jelas partikelnya yang partikel-partikel kecil, elektron ya. Nah, ini ya kalian bisa baca yang namanya Max Born ya, interpretation ya, interpretation ya. Nah, jadi begini ya, misalkan aku punya grafik gini nih ya, grafik ini ya, grafik yang nilainya yang yang ini si kuadrat ya, absolut kuadrat, yang ini r ya. Misalkan r ini posisi elektron gitu ya, posisi elektron, berarti karena ini kuadrat pasti grafiknya kan di atas ya, entah berapa gitu ya. Misalkan di sini dari titik A ya, di sini titik B ya, dari elektron pada posisi A dan posisi B ya. Ingat ya, karena elektron itu kan kecil ya, dalam bahasa kuantum dia memenuhi apa, ketidakpastian Heisenberg ya. Artinya elektron antara A dan B, ada di mana coba elektronnya? Nggak tahu kita ada di mana. Nggak mungkin kita tahu, karena partikelnya relativistik. Kita nggak tahu posisinya di mana. Ya, yang jelas kita tahu pokoknya di sini. Ya, berarti probabilitas menemukan elektron pada jarak A dan B itu apa? Ya, C kuadrat. Ya, C kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Ya, balik lagi. Elektronnya nggak tahu ada di mana. Ya, elektronnya nggak tahu ada di mana. Pokoknya yang kita tahu A dan B. Ya, sekarang kalau misalkan kita ingat probabilitas ya, ini probabilitas ya, probabilitas. Nah, elektronnya hanya ada di antara A dan B, pokoknya di situ guys, pokoknya di yang merah ini. Nah, sekarang pokoknya dia ada di situ ya. Berarti kalau ini probabilitasnya gini, sebenarnya probabilitas itu definisinya gini, integral dr pada titik A dan B ya, sebetulnya seperti itu ya. Tapi kan di sini kan cuma cari si kuadratnya ya. Nah, sebenarnya 4πr kuadrat itu ya 4πr gini, sebenarnya ini dari sini P kan gini ya, si kuadrat di, karena ini radial, elemen radial tuh gini, r kuadrat dr, nanti ketemunya ini ya. Coba deh kalau nggak percaya, 4πr kuadrat si kuadrat ya, coba aja ya. Nah ya, berarti integral si kuadrat dr itu sama dengan probabilitasnya. Jadi C-nya itu fungsi gelombang, nggak ada mana fisisnya. Baru di analisis kuadratin. Sekarang pertanyaannya gini, ya, probabilitas partikel ada di antara A dan B itu berapa? Pasti satu. Kenapa? Karena ada. Ya, kan kemungkinannya kan ada dan tidak ada. Kalau kita anggap pokoknya ada di sini, berarti kan probabilitasnya berapa? Satu. Ya, berarti integral ini A, B, C kuadrat dr sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, ini yang dikenal dengan nama apa? Syarat normalisasi. Yang aku katakan ini, ya, ini fungsi ini harus di C kuadrat dr harus sama dengan 1. Makanya kalau kalian mau keren jawaban ini, nanti buktikan ini sama dengan 1. Ya. Apakah memenuhi C200 ini? Seperti itu. Ya. Itu bahas jawabannya ya. Begitu, Raffi. Ya, ini jangan ditulis ya nanti. Nanti teman-temanmu yang lain nanti malah nulis ini.
Ini cuma keterangan aja. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau kita belajar dari klasik ke kuantum itu, aku dulu belajar dari klasik ke kuantum itu otak kayak diacak-acak gitu. Apa ya? Yang menurutku nggak make sense harus dipaksa make sense gitu. Ya, seperti ini belajarnya. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar percobaan kucing Schrodinger, ya? Percobaan kucing Schrodinger kan seperti itu idenya. Kayak gini, ya. Ada di kotak, ya. Ada di kotak, terus di dalam kotak itu kucingnya dikasih racun. Pertanyaannya, kucingnya mati atau hidup? Nggak tahu kita. Nggak tahu sebelum apa namanya kotak itu kita buka. Berarti gimana? Kucingnya itu berada pada keadaan antara hidup dan mati sebelum kita buka. Tapi kalau misalkan kita buka apa namanya kotaknya, berarti kita tahu kucingnya bisa hidup, bisa mati, ya. Tapi faktanya apa? Kucingnya itu berada dalam kotak. Berarti peluang untuk menemukan kucing dalam kotak kan 100%. 100% kan satu, ya, gitu. Itu idenya. Nah, itu nggak beneran ya percobaan kucing itu. Itu cuma eksperimen pemikiran aja untuk memahamkan orang. Ilmuwan nggak boleh gitu ya, percobaan-percobaan gila gitu. Nggak tahu kalau di biologi. Ya, gitu. Ini sisanya ya. Ini soal-soal yang lebih mudah. Ya, nomor 6, 7, 8, dan 9. Ya, kalian bisa lihat nih. Nomor 6, ya ini sudah beralih ke fisika inti ya. Ya, ini yang ngedesain kurikulum FDL ini bagus sekali. Materinya benar-benar maju ya. Dikasih pengantar biar kalian nggak kaget di semester atas gitu. Ya, gitu. Hitunglah binding energi dan energi ikat ya per nukleon. Ya, binding energi itu energi ikat nukleon ya per nukleon. Ya. Nah, ya udah binding energi. Ya, ini kan di SMA kan sudah ada ya. Itu kan kita misalkan E gitu ya. E itu kan sama dengan ya delta M dikalikan C kuadrat. Ya, delta M ini kalau kalian kenal di SMA itu kan namanya apa? Defek massa. Ya, cacat massa. Defek itu cacat gitu. Ya. Nah, nah delta M itu definisinya ya kan gini. Z dikalikan massa proton ya ditambahkan N dikalikan massa neutron dikurangi massa atomnya. Ya, kalau kita punya massa atom gini ya. A X Z ini ya. Gitu. Nah, oke. Yang pertama kita bisa coba dulu. Nah, ingat massa atomnya di sini kalian bisa cari di internet ya. Nah, di sini nggak diketahui masalahnya. Yang pertama itu untuk lithium, ada datanya ini. Ya kalian cari. Ini aku udah nemuin datanya ya. Li6. Ya, lithium itu punya Z3. Ya. Nomor atomnya 3 dan punya jumlah neutron 3. Ya. Nah, ya udah. Nah, dan data yang lain itu jangan lupa ya. Jangan lupa sebentar. Tak tambahin lagi biar kita konsisten. Ya, massa proton itu kan sudah tahu ya 1,007825 U ya. Massa neutron itu 1,008665 U ya. Ini sudah memang segini ya. Dan ingat, ini jangan dibulatkan ya. Jangan dibulatkan satu. Ya, soalnya 6 angka penting di fisika inti itu penting gitu loh. Ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 angka penting sampai belakang itu penting banget di fisika nuklir ya. Dan nilainya bisa berbeda-beda gitu ya. Kalau jadikan satu gini kan sudah buyar semua ya. Dan ini untuk Li ya, massa Li itu ya itu kalau aku lihat tuh berapa 6,015122 U ya. Cari di buku fisika nuklir ya, di buku yang semester atas tuh kalian cari ya, ada lah harusnya. Berarti kan masukannya Z-nya 3
ya, MP-nya itu dikalikan 1,007825U ditambah N-nya 3 dikalikan 1,008665U ya dikurangi mx, massa atomnya maksudnya. Itu 6,015122U ya. Nah, itu hasilnya ini sudah tak hitungin ya, 0,03438U ya. Nyatakan dalam elektron volt ya. Berarti kalau nyatakan dalam elektron volt, sebentar, ini masih delta M ya. Sorry, ini masih delta M. Ya, berarti energi bindingnya delta M dikalikan C kuadrat. Berarti kan ini 0,03438U C kuadrat ya. Ya. Nah, ingat satu ya, ingat ya, 1 U C kuadrat itu kan sama dengan 931,5 MeV ya. Kan gini asalnya, 1 U kan sama dengan gini ya, 931,5 MeV per C kuadrat. Berarti kan kalau U C kuadrat kan sama dengan 931,5 MeV ya. Berarti ini kalau dikalikan 931,5 itu sekitar 32 MeV ya, kalian cek tuh. Nah, yang kedua, energi ikat per nukleon ya, berarti E per A ya. Berarti ya udah 32 MeV dibagi A ya. A-nya berapa? A itu kan Z plus N ya. A itu kan Z plus N, 3 tambah 3 6 ya. Berarti dibagi 6. Itu kira-kira nilainya 5,3 MeV ya. Nanti lakukan cara yang sama ya. Yang kedua untuk apa itu? Untuk K itu kalium ya. Kalium apa kalsium ya? Kalium ya. K 39 ya. Ini kalau kalian lihat di tabel periodik itu kan Z-nya itu kan 19 ya. N-nya itu kan 20 ya. A-nya itu yang di atas ini 39 itu ya. Gitu. Ya, dan masanya K itu sekitar itu ya 38,9637 ya, 07 ya. Cari di buku ya. Buku fisika nuklir anak semester 6 itu ada ya. Atau cari di Wikipedia. Itu sudah jelas juga ya. Ya udah, masukkan aja delta M berarti kan sama dengan Z-nya itu 19 dikalikan itu ya 1,002825U ya, tambah 20 dikalikan itu ya, massa neutronnya 1,008665U ya, dikurangi ini ya 38,963707U ya. Itu hasilnya sekitar ini ya 0,358268U ya. Nah, hati-hati jangan pakai pembulatan di sini ya. Energinya ya delta M dikalikan C kuadrat ya. Berarti ini 0,358268U C kuadrat. Ingat 1 U C kuadrat itu kan sama dengan ini ya 931,5. Berarti ini sama dengan kalikan 931,5 ya, itu sama dengan 334 mega elektron volt ya. Berarti energinya per nukleon itu bagi aja 334 MeV dibagi A. A-nya 39. Itu sama dengan 8,56 MeV. Itu ya. Yang berikutnya itu apa tadi? PB ya, timbal 208 ya. PB 208. PB itu punya ya, kalian lihat di tabel periodik ya, punya Z82, punya N 126 ya, punya Z 126 ya.
Iya, kuncinya kalian bisa cari Z-nya di nomor atom di tabel periodik ya. Nanti N-nya itu tinggal dikurangi aja. 208 kurangi 82, 126. Caraku gitu. Ya. Dan A-nya itu yang di sini, 208. Ya, ingat ya. Kuncinya apa? Z-nya cari di ya, ini ya, ini kan gini. Ya, Z-nya apa namanya? Lihat di tabel periodik. Ya, caraku gitu. Jadi, terus kalau nilai N-nya tinggal dikurangi aja ya. Di mana Z tambah N itu sama dengan A ya. Aku yakin kalian udah tahu gitu. Ya, berarti kalian hitungnya delta M-nya. Oh ya, masa PB-nya itu kalau nggak salah segini. Masa PB itu ya 207 ya, mendekati yang atas ini pasti. Ya, 207,976636 U. Ya, ingat ini jangan pakai pembulatan. Ya, ya U. Ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat masa ini ya pasti mendekati yang atas. Ya, yang ini. Ini 38 bla bla bla, ini 39. Ya. Yang ini 6,00, ini 6 ya. Kalau kalian lihat ya, ini kan mendekati yang atas, tapi jangan dibulatkan. Karena kalau dibulatkan nanti pasti ini kurang ini itu 0. Ya. Nah, ini 0, bla 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 ini ada fisisnya. Ya, fisisnya itu mempengaruhi energi ikatnya. Ya, yang menyebabkan apa namanya elektronnya terikat di inti gitu ya. Kalau dibulatkan ya 0 habis ya. Seperti ini delta M ya, kalian masukkan tuh ya, 82 dikalikan 1,007825 U ya, ditambahkan plus 26 dikalikan 1,008665 U ya, dikurangi itu ini 207,976636 U ya, itu jawabannya sekitar 1,75680 U ya. Nah, kalian cari E-nya ya. Berarti kan E-nya itu kan delta M dikalikan C kuadrat. Ya. Itu hasilnya 1,75680 U C kuadrat. Itu sama dengan ya, sama dengan 1636 MeV. Ya, kalian cek kalkulator ya. Nah, energi binding per nukleon E per A ya bagi aja 1636 MeV dibagi A-nya ini 208 ya, itu sekitar 7,87 MeV itu ya. Itu nomor 6 ya. Silakan kalau ada mau ditanyakan ya. Ini ada filosofisnya, ini serius. Jadi defek massa ceritanya itu ada itu. Itu ya. Tapi tak hematin waktunya. Oke, nomor 7 kalau kalian tanyakan ya. Ya nanti ujiannya itu kan itu gini, kayak gini-gini aja. Ya. Sebenarnya fisika dasar lanjut modal apal rumus tuh bisa sebenarnya. Tapi dulu di zamanku nggak ada fisika dasar lanjut ya. Masih dipecah dari fisika 2 dan fisika 3. Ya, gitu. Nah, ini kalian lihat ya, gunakan formula radius R ya sama dengan R0 A pangkat sepertiga, di mana R0-nya itu 1,2 femto ya, femtometer. Ya, untuk menghitung radius dari inti ini. Ya, yang pertama itu untuk O16 ya. Berarti A-nya itu kan 16 ya. Nah, ini kan ini A yang di atas nih A. Kan gini, ini kan X A ya, A-nya tuh di atas. Berarti udah masukkan aja. Berarti R-nya R0, R0-nya 1,2, A-nya berapa ini? 16 pangkat seperti 3. Ini kalau tak hitung itu 3,02 femtometer. Ya, ini gampang ya. Yang B, Fe 56. Ya, ini R-nya itu 1,2 kali 56 ya, pangkat sepertiga. Ya, itu hasilnya 4,59 femto. Ya, yang C
aurum ya 197. R-nya 1,2 ya 197 dekat sepertiga ya. Itu jawabannya 6,98 femto gitu ya. Nah, ini formula radius inti. Ya, formula mencari radius inti itu ada banyak ya. Kalau nanti kalian belajar di fisika inti, ada banyak rumus, ada banyak model juga ya. Begitu. Tapi untuk yang dasar kalian gunakan ini ya. R sama dengan R0 A pangkat sepertiga. A itu nukleonnya ya. Terus yang nomor 8 ya, sederhana sekali. Nomor 8 gitu ya. Ya, ini ada sebuah sumber radioaktif ya dengan cacahan radiasinya 2000 cacahan per detik ya pada T0. Berarti pada keadaan awal kan, pada keadaan T0 ya kita sebut N ya N0 ya. Ini kita pakai rumus SMA itu ya. 2000 cacahan per detik ya. Nah, ini tak kenalkan satuan baru ya. Cacahan per detik itu ya dalam satuan ya di fisika medis itu gini. Ya, cacahan per detik itu Becquerel ya, Becky. Ya, Becquerel. Ya, kalian bisa lihat di internet ya. Nah, waktu paruhnya 2 menitnya digampang. Waktu paruh kan T setengah ya, kita sebut T setengah itu 2 menit. Ya, 2 menit. Nah, ya udah berapa cacahan per detik? Pada saat 4 menit, 6 menit, 8 menit. Ya, gampang ya. Kalian bisa menggunakan persamaan peruluan ini. N sama dengan N0 dikalikan setengah dikalikan apa? T per T setengah. Gitu ya. Nah, ini kalian bisa buktikan ya dari persamaan peluruan. Ya. Kan peluruan itu kan definisinya gini ya. Nah, kalau udah dapat persamaan diferensial kan ya. Nah, tuh ini buat kalian belajar nih. Ya. Peluruan kan gini, dN per dt ya. Itu kan harus apa namanya? Karena meluruh berarti kan minus ya. Minus lambda n ya. Nanti buktikan ya, itu sama dengan ini ya. Jadi apa namanya? Perubahan jumlah cacahan per detik tiap waktu itu berkurang ya. Gitu yang dibuktikan. Gimana ini ke sini? Ya, buat challenge buat kalian. Ya, ini kan Visma udah diajari gitu ya. Yang pertama ya, itu waktunya berapa itu? 4 menit. Berarti T-nya 4 menit. Ya. Ya udah masukkan. Berarti N sama dengan N0, N0-nya 2000 ya dikalikan setengah, P-nya 4 ya, waktu paruhnya berapa tadi? 2, 4 per 2 ya. Setengah pangkat 2 ya. Berarti ini 500. Ya, 500 BG. Ya. Yang kedua, untuk T sama dengan berapa itu? T 6 menit. Ya, berarti N-nya sama dengan 2000 setengah dikalikan 6 per 2 ya, setengah pangkat 3. Jadi 2000 bagi 8 itu sekitar 250 BG ya. Atau kalau kalian pakai cacahan per detik juga gak masalah sih sebenarnya ya. C itu T sama dengan 8 menit ya. Berarti N sama dengan 2000 kalikan setengah kali pangkat 8 per 2 setengah pangkat 4 ya bagi 8 berarti 100 yes bagi 125 BG gitu ya. Ini sederhana sekali ya. Oke, terakhir ya, ini yang terakhir. Ini ya. Nah, ini tentang peluruan alfa gitu ya. Nah, sekarang tinjau emisi alfa, peluruan alfa dari induk nukleus ya, AZX initially at rest ya, yang awalnya dalam keadaan diam ya. Nah, peluruan nukleus inti menjadi anak-anak nukleus Y dan peluruan partikel alfa sebagai berikut ya. Berarti di situ
X, A, Z ya, itu meluruh menjadi ini. Z min 2, Y, A min 4 tambah 2 alfa 4 tambah G. Ya. Nah, ini pokoknya apa namanya? Melepaskan partikel alfa. Ya. Berarti kalau ini jadi 4, berarti ini mengulang jadi minus 4. Ya. Ini melepaskan 2, berarti ini minus 2. Ya. Jadi harus timbang ya. Jadi berarti ini Z min 2 tambah 2 kan Z. Ya. A min 4 tambah 4 kan A. Ya. Jadi persamaannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama. Ya. Ya. Tunjukkan bahwa partikel alfa itu punya energi kinetik sebagai berikut. A min 4 Q per A. Ya. Nah, Q ini sebenarnya dikenal dengan nama faktor energi, betul ya. Nah, itu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, cara menyelesaikannya kita bisa menggunakan hukum apa namanya? Hukum kekalahan momentum dan energi. Ya. Tapi sebelum itu kita ceritakan dulu bagaimana peluruan alfa itu. Ya. Peluruan alfa itu gini. Diawali dari sebuah nukleus, ya. Ini nukleus misalkan gitu, nukleus ya. Itu melepaskan alfa, ya, melepaskan partikel alfa, ya, 2 alfa 4 atau helium, ya. Helium 42 itu partikel alfa ya. Jadi ini lepas dengan kecepatan v alfa. Nah, sekarang anaknya, dokternya ini itu lepasnya itu pasti berkebalikan arah ini, ya. Y, ya, gambaran fenomenanya itu gini. Y Z min 2 dan ini A min 4. Ya, kalian bisa lihat di internet ya. Gimana gambaran melepasnya. Ini apa namanya? Ini lepas dengan kecepatan v y. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang gimana cara menyelesaikannya? Ya. Oke. Ya. Cara menyelesaikannya seperti ini. Ya, kita bisa gunakan apa? Kita selesaikan bisa gunakan hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum. Ya, gitu ya. Nah, kita misalkan aja bahwa K alfa itu merupakan energi kinetik ya partikel alfa ya. Ky itu energi kinetik dari Y itu ya, partikel Y, dokternya ya, dari menjadi anak intinya gitu ya. Nah, energi kinetik itu kan gini ya, Ky ya, itu kan energi kinetik apa? Setengah M V kuadrat. M-nya massa alfa dan V-nya sorry. Ini alfa dulu dah. Ya, alfa dulu ya. Salah aku. Ini V alfa ya. Nah, ini kan dapat ditulis jadi gini. Momentum alfa kuadrat dibagi 2 M alfa. Ya. Nah, ingat ini punya kecepatan V alfa, momentum apa namanya? Momentumnya P alfa. Dan ingat di sini nukleusnya ya, ini nukleus apa namanya? Nukleus AXZ ya. Ini diam ya. Berarti momentumnya 0 dan energi kinetiknya juga 0 ya. Kx-nya atau alfa sih. Ya. Px-nya atau 0, kx-nya itu 0. Ya, karena diam. Itu kan ya. Nah, lanjut. Oke. Nah, sekarang dengan cara yang sama juga untuk yang Y itu kan setengah M Y kuadrat ya. Kuadrat dikalikan M massa Y kuadrat ya. Sama dengan PY kuadrat dibagi 2M Y ya. Di mana P itu kan M kali V ya, makanya bisa dijadikan seperti ini ya. Lalu kita gunakan hukum ya kekekalan momentum ya, hukum kekekalan momentum ya, gitu. Berarti momentum awal
harus sama dengan momentum akhir. Ya, ini dalam bahasa vektor ya. Nah, momentum awal bagaimana? Ya, pada keadaan awal gimana? Kan semuanya kan pada keadaan diam. Ya, ini kan diam ya, diam. Ya, awalnya ini kan, awalnya itu punya momentum x. Ya, awalnya kan punya momentum x, px. Nah, akhirnya mereka jadi apa? Nukleusnya hilang menjadi inti, melepaskan inti alfa dan inti y. Ya, berarti p alfa tambah p py, gitu ya. Nah, ini tuh 0, ya. Sedangkan p alfanya itu kan bergeraknya kemana? Ke kanan ya. Berarti vektornya positif, ya. P alfa ini negatif, py, karena inti y kan melepasnya ke kiri. Berarti kan dari sini kita dapatkan p alfa sama dengan py. Ya, ini persamaan apa namanya? Persamaan 2 gitu ya. Persamaan 3 gitu ya. Nah, ini persamaan 1 2 ya. Dari sini kan p alfa bisa ditulis jadi gimana? 2m alfa ya, 2m alfa k alfa pangkat setengah ya. Yang ini py itu kan sama dengan 2my ky pangkat setengah ya. Ini persamaan 1, persamaan 2 ya. Nah, sekarang persamaan 1 plus 2 masuk ke 3 ya. Nah, masukkan ya. Berarti ini jadinya 2m alfa k alfa pangkat setengah sama dengan 2my ky pangkat setengah ya. Nah, pangkatnya bisa kalian hilangkan. Berarti kan 2m alfa k alfa sama dengan 2my ky ya. Nah, di sini bisa kalian nyatakan ya, ky ya itu kan sama dengan ini ya, m alfa per my dikalikan k alfa gitu ya. Nah, di sini faktor Q ya, di sini faktor Q. Ya, sekarang kita definisikan faktor Q, ya faktor energi. Ya, kalian bisa baca faktor Q itu di buku-buku mekanika ya, itu ada. Ya, definisinya Q itu kan sama dengan K alfa tambah KY, ya total energi kinetiknya. Ya, nah begitu. Ya, jumlahkan sekarang. Ya, karena kan kita ini membuktikan apa? Membuktikan partikel alfanya, ya K alfanya. Ya, kita buktikan apakah di sini K alfa itu sama dengan itu ya, sama dengan A-4 Q per A. Apakah seperti ini? Ya. Nah, maka kita harus nyatakan ini dalam bentuk alfa. Makanya di sini dalam KY. Ya, berarti di sini K alfa, KY-nya ini ya, M alfa per MY dikalikan K alfa. Berarti ini kan 1 ditambahkan M alfa per MY dikalikan K alfa. Ya. Nah, sekarang gini. Ya, kalian lihat di sini. Masa alfanya berapa, masa y-nya berapa. Nah, kita cukup lihat dari ininya saja. Ya. Ini, yang bagian atasnya ini. Alfanya kan 4 di sini. Nuklearnya atas ini 4, di sini A-4. Ya. Jelas ya. Masa alfa itu sebanding dengan ya, itu sebanding dengan nomor yang atasnya itu 4. Ya. Tadi kita punya kan 2 ya, alfa 4, 2 ya. Yang masa y-nya itu kan pasti sebanding dengan yang bawahnya A-4 ya, dimana y-nya kan gini, A-4 di sini Z-2. Yang atasnya kan ini sama dengan setara dengan nomor masanya, makanya bisa tulis seperti ini ya. Sehingga di sini 1 plus M alfanya 4, di sini MY-nya A-4 ya, K alfa ya. Kalau kita harus samakan menyebutnya di sini. Ya, di sini samakan menyebutnya di sini A-4 ya, di sini dibagi ya, di sini dibagi 1, A-4 dikalikan 1, A-4 ya. A-4 bagi A-4 1 kali 4 4 ya. Ini sama dengan K dikalikan K alfa. Ini Q ya. Berarti jelas ya. Q di sini sama dengan minus 4 plus 4 kan 0 ya. A per A minus 4
K alfa. Berarti kan terbukti ya. Berarti K alfa terbukti sama dengan ini ya, A minus 4 ya dikalikan Q dibagi A ya, begitu. Ya terbukti ya. Ini terbukti ya, begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang bagian B ya. Nah, tunjukkan bahwa energi kinetik ya dari recoiling ya, recoiling. Doctor nucleus is given by KY sama dengan 4Q per A. Ya udah sekarang yang KY ya. Cari KY ya. Tadi kita punya apa di sini? Ya, bahwa kita punya ya Q kan sama dengan K alfa tambah KY ya. Berarti di sini KY-nya kita punya Q min K alfa. Q-nya berapa nih? Q-nya tuh ini ya. Q-nya tuh ini terbukti tadi ya. Nah, Q-nya tuh itu ya. A minus 4 dibagi 4 Q min ya. Oh sorry, salah ya. Salah ya. Q-nya ya Q ya. Soalnya kita nyatakan dalam bentuk Q kan pembuktiannya kan. K alfanya tuh ini. A minus 4 per 4 dikalikan Q ya. Berarti kan di sini bisa tulis gini ya. 1 min ya A per 4 dikalikan Q ya. Nah, kalau kita samakan menyebutnya kan gini. Berarti kan ya ini sama dengan ya per 4 ya. Ini 4 dikurangi ya A minus 4 dikalikan Q. Berarti kan KY itu ya 4 dikurangi sebentar. Ya, ini 4 dikurangi minus 4. Ya, sebentar. Gini ya. Itu harusnya itu hilang ya. Ini bentar. 4 dikurangi minus 4. Ya, berarti kan di sini sebentar. Q dikurangi A minus 4 per A. Betul ya? Bentar. Tak cek dulu. A minus 4 Q per A. A minus 4 Q. Oh, sorry. Ini per A ya. Kok 4? Sorry, agak oleng. Ini A ya. Aku nulis A nya sama dengan 4. Makanya aku kira itu A ya. Aku kira itu 4. Nah, gini ya. A dikurangi A kan habis. Ya. Minus kurangi minus kan positif. Berarti 4 Q per A. Ya. Terbukti. Ya. Kelar ya. Nah, oke. Sampai sini aja ya.